Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Yulia Dini Saputri dengan NIM 241186206192. Saya dari program studi PGSD Universitas Muhammadiyah Muara Bungo. Baiklah, di video kali ini saya akan menyelesaikan tugas UTS saya dari mata kuliah Filsafat Pendidikan. Dosen pengampu saya yaitu Bapak Dr. Abduluddin MPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pendekatan dan landasan filsafat pendidikan yang digunakan oleh guru dalam pembelajaran di SD. Dalam pembelajaran di SD, guru bisa memakai beberapa pendekatan filsafat pendidikan. Yang pertama itu esensialisme. Esensialisme ini yang fokus pada kemampuan dasar anak seperti membaca, menulis, dan berhitung. Guru biasanya memberikan latihan rutin agar anak memiliki fondasi belajar yang kuat. Nah, kedua itu ada progresivisme. Progresivisme ini yang membuat anak belajar lewat pengalaman langsung seperti proyek, permainan edukatif, atau diskusi tentang hal-hal sederhana yang ada di sekitarnya. Ketiga itu ada konstruktivisme. Konstruktivisme ini yang menekankan bahwa anak membangun pengetahuan sendiri. Jadi guru memberikan kesempatan untuk mencoba dan menemukan jawaban melalui kegiatan praktis. Menurut saya, penerapan pendekatan filsafat pendidikan seperti pertama itu esensialisme, kedua itu progresivisme, ketiga itu konstruktivisme, keempat itu humanisme, dan kelima itu rekonstruktivionisme sosial. Nah, itu tuh di sekolah dasar sangat penting dan memberikan kontribusi yang luar biasa buat perkembangan anak-anak di sekolah dasar. Kenapa? Karena pendidikan ini tidak hanya fokus pada yang itu-itu saja, tapi benar-benar membentuk anak secara menyeluruh, mulai dari kemampuan dasar, kreativitas karakter, sampai kesadaran sosialnya. Misalnya, esensialisme yang fokus pada kemampuan dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung itu penting banget sebagai fondasi supaya anak-anak bisa mengikuti pelajaran lain dengan baik. Kalau dasar ini kuat, mereka jadi nggak gampang putus asa dan punya mental yang kuat buat belajar hal yang baru. Nah, progresivisme dan konstruktivisme ini memberikan anak pengalaman belajar yang seru dan interaktif lewat proyek, diskusi, dan eksperimen langsung. Cara ini membuat anak jadi lebih aktif, mikir, kreatif, dan nggak cuma jadi penerima pasif pelajaran. Mereka belajar sambil mencoba dan menemukan jawaban sendiri, yang bikin mereka lebih paham dan ingat pelajarannya lebih lama. Kalau humanisme ini menyangkut soal jiwa. Pendidikan gak hanya cuma soal otak pintar, tetapi juga soal anak bisa percaya diri, punya rasa empati terhadap teman dan lingkungan sekitarnya, serta bisa mengatur emosinya dengan baik. Ini penting supaya anak gak cuma hanya cerdas, tapi juga dewasa secara emosional. Yang jelas ini nih bakal berdampak positif buat hubungan sosial mereka ke depan. Nah, rekonstruksionisme sosial bikin anak paham pentingnya peduli sama lingkungan dan masalah sosial. Misalnya lewat kegiatan kebersihan sekolah atau proyek kecil yang bertujuan bikin lingkungan jadi lebih baik. Anak jadi lebih sadar dia memiliki peran dan tanggung jawab menjaga lingkungan di sekitarnya. Gabungan dari semua pendekatan ini, kalau dijalankan seimbang, bakal bikin proses belajar jadi lebih hidup, nggak membosankan, dan pastinya lebih bermanfaat buat tumbuh kembang anak. Mereka nggak cuma dapat ilmu, tapi juga belajar jadi pribadi yang kreatif, kritis, dan peduli, dan punya karakter yang kuat. Intinya, penerapan filsafat pendidikan ini jadi landasan yang bikin pendidikan lebih bermakna dan
membantu anak-anak siap menghadapi masa depan dengan bekal yang lengkap, baik dari segi akademik maupun karakter sosial dan emosionalnya. Itu yang saya harapkan dari pendekatan-pendekatan ini, supaya pendidikan benar-benar menjadi proses yang menyenangkan dan penuh makna buat anak-anak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.